Amin 78 hari lagi untuk UTBK gelombang pertama. Jadi ini waktu udah deket banget ya, nggak nyampe 3 bulan. So yang ingin aku tanyakan adalah, udah punya strateginya belum? Nah, kenapa Kak butuh strategi? Karena orang pintar itu kalah dengan orang yang punya strategi. Apalagi kalau kalian pintar, punya strategi, peluang kalian untuk lulus di UTBK juga akan semakin besar. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah seberapa siap strategi kalian untuk melawan lawan kalian? So, untuk video kali ini, aku akan ngasih tips and trick strategi UTBK kayak gimana. Dan kayaknya untuk beberapa hari ke depan aku akan sering upload nih, karena untuk UTBK kan tinggal hitungan hari ya, nggak nyampe 3 bulanan. So, banyak banget informasi menurut aku yang harus kalian ketahui dan harus kalian siapkan untuk memperbesar peluang kalian lulus di SNBT tahun 2023. Nah, ngomongin tentang semakin besar peluang untuk lulus di UTBK, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus punya target. Target itu apa, Kak? Mau bener berapa soal di suatu subtes tertentu. Contoh, misal di penalaran umum soalnya 30, aku niat benernya minimal 25, Kak. Nah, berarti kan udah harus ada target di setiap subtes harus benar berapa untuk bisa mencapai ke jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Kalau udah punya target, otomatis perlu ditunjang dengan yang namanya strategi. Kenapa sih, Kak, strategi ini penting? Karena dengan strategi yang baik, aku sangat yakin kalian bisa mengalahkan orang-orang pintar yang tidak punya strategi. Jadi yang tadi aku bilang di awal, untuk mengalahkan orang pintar perlu ada namanya strategi. Karena dengan adanya strategi, kalian bisa mengalahkan orang-orang pintar. Strateginya kayak gimana? Contoh, untuk penalaran umum sendiri, itu kan waktunya 30 menit, dengan jumlah soalnya ada 30. Dalam waktu 30 menit, jangan dipakai 30 menit untuk 30 soal. Kalian harus breakdown lagi nih, berapa menit untuk menyelesaikan semua soal atau baca soalnya, berapa menit untuk ngasal di pilihan jawabannya, dan berapa menit untuk meriksa apakah kalian sudah benar-benar mengisi semua atau belum. Bagian waktunya aku akan bagi jadi 27/3. 20 menit adalah untuk mengerjakan semua soal dengan target minimal kalian harus bisa menyelesaikan 25 soal. Sehingga dengan jumlah soal yang tersisa, kalian tinggal fokus untuk menyelesaikan di menit-menit terakhir. 7 menit aku akan memfokuskan ke soal-soal yang aku belum paham dan belum aku kerjakan. Sebenarnya kalian bisa menggunakan beberapa metode. Contoh, metode pertama adalah kalian bisa menggunakan metode eliminasi. Jadi kan ketika nanti di pilihan UTBK ada 5 pilihan jawaban. Kalian eliminasi dulu jawabannya. Kenapa, Kak, harus kayak gitu? Kenapa nggak langsung aja? Kalau kalian langsung jawab, ada 5 pilihan jawaban, kemungkinan peluang kalian benar itu hanya 20%. Karena ada 5 kemungkinan. Tapi kalau kalian eliminasi 3 aja, sisa 2 jawaban. Berarti kemungkinan jawab kalian kan ada 50%, sehingga peluang kalian jadi lebih besar. Makanya saran dari aku, nanti ketika UTBK jangan asal milih jawab aja. Jangan asal milih jawaban aja, tapi harus dieliminasi dulu. Kira pilihan mana nih yang pasti nggak mungkin. Nah, dari pilihan-pilihan itu, kalian memilih kira-kira sisa pilihan apa yang bisa kalian pilih untuk memperbesar peluang kalian. Yang kedua, masukin pilihan jawaban untuk mendapatkan jawaban. Untuk soal-soal seperti penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif, atau penalaran umum bagian kuantitatif yang hitungan, itu sebenarnya kalian bisa masukin pilihan jawabannya untuk mendapatkan jawabannya. Contoh misalnya soal hitungan deret gitu. Kalian nggak bisa nih nemu polanya. Ya udah masukin aja pilihannya satu-satu untuk melihat oh kira-kira polanya sesuai atau enggak ya. Kalau ini memang sudah mentok banget. Jadi sebenarnya dari hal-hal yang tidak kita ketahui tapi ada pilihan jawabannya, kita bisa dapat tuh jawabannya dengan memasukkan pilihan jawaban untuk mendapatkan jawaban. Yang ketiga, kalian bisa melakukan blocking. Misalnya kayak, oh sisa 5 soal nih yang belum aku jawab, bisa isi C semua atau D semua. Atau lihat kira-kira pilihan yang belum banyak isinya apa. Jadi ngeblok ini sebenarnya alternatif terakhir sih ketika kalian nggak bisa menggunakan metode eliminasi atau dapat jawaban dari pilihan jawaban. Aku tidak menyarankan metode ngeblok ini karena peluang benarnya juga tidak bisa diketahui. Jadi aku sangat menyarankan menggunakan 2 metode yang aku sebutkan sebelumnya. Udah ada target, udah ada strategi. Sekarang gimana gunain strateginya ini sebelum kalian UTBK? Kalian harus banget mengikuti yang namanya tryout. Tryout ini apa sih, Kak? Tryout ini sebenarnya menurut aku sebagai simulasi ketika kalian menghadapi UTBK secara asli atau secara nyata. Karena dengan ikut tryout ini, kalian bisa untuk mengaplikasikan apakah strategi kalian atau target kalian sudah tercapai atau belum. Kalau kalian udah punya target, udah punya strategi, tapi nggak pernah digunakan, kalian nggak tahu apakah strategi yang kalian lakukan itu efektif atau enggak. Jadi penting banget untuk mengikuti tryout.
Jadi gimana skemanya? Pertama kalian punya target, dari target itu akan memunculkan strategi. Strategi bisa diaplikasikan di tryout, dan dari tryout kalian bisa melihat apakah hasil strategi kalian sudah mencapai target atau belum. Kalau belum efektif, mungkin kalian bisa cari cara lain. Apa kemarin strateginya nggak efektif, kalian salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Dan kalau sudah efektif dan mencapai target, kalian bisa mencari cara bagaimana caranya memaksimalkan untuk mendapatkan target yang lebih besar. Di hasil tryout ini sebagai evaluasi apakah target dan strategi kalian sudah matang atau belum. So itu dia beberapa hal yang harus kalian ketahui Hamin 78 hari UTBK. Mungkin sudah bisa diciptakan targetnya dari sekarang karena udah banyak ya tryout yang sudah bermunculan, sehingga dengan melakukan hal-hal yang tadi aku sebutkan, aku berharap kalian sudah bisa memperbesar peluang kalian untuk lulus di SNBT tahun 2023. Thank you banget yang udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. See you next time guys.